Malam guys, ketemu lagi sama gue guys, YouTuber abal-abal guys. Lanjut aja guys. Ini film tentang pesugihan. Selamat menyaksikan. Miliaran rupiah. Keluarga itu mendapat pilihan terkait uang dalam koper itu. Mereka mempertahankan keadilan atau memilih hidup makmur tapi berdosa? Berikut ceritanya. Siang itu, Malik mendapat telepon dari debt collector yang tidak menagih hutang. Ia mengaku belum punya cukup uang untuk melunasinya. Meski sudah menunggak selama 3 tahun, Malik menggunakan berbagai macam alasan untuk mengulur waktu. Sementara Ayla, istri Malik, tertegun melihat hasil tes pack yang menunjukkan bahwa dirinya sedang berbadan 2. Alia merasa kesal karena mereka terus-terusan dikejar penagih hutang. Ia mengomel pada sang suami yang belum dapat pekerjaan juga. Malik menegaskan jika ia sudah bersiap untuk mengikuti wawancara. Alia tak bisa berkata-kata dan menunjukkan hasil tes pack-nya itu. Malik langsung memeluk Alia, namun wanita itu masih memasang wajah ketus sambil berlalu pergi. Dan film pun dimulai. Pagi itu, Malik pergi ke perusahaan ekspor-impor untuk melamar sebagai staf manajemen stok. Si HRD merasa posisi itu tidak cocok dengan Malik karena pengalaman sebelumnya lebih banyak di bidang keuangan dan akuntansi. Pria itu terpaksa pulang dengan harapan kosong dan sia-sia. Saat hendak keluar dari parkiran, mobil Malik terhalang oleh mobil lain yang parkir tepat di depannya. Ia mendorong mobil itu maju beberapa meter, tapi ia mendapat komplain dari seorang wanita karena mobil wanita itu terhalang. Akhirnya Malik harus mengalah dan mendorong mobil itu ke arah mobilnya lagi. Setelah terbebas dari urusan parkir, Malik langsung masuk ke dalam mobil sambil memeriksa iklan lowongan pekerjaan di surat kabar. Ia mendapat pesan peringatan dari kredit Sinar Finance agar segera melunasi hutang. Pria itu sangat tertekan hingga membenturkan kepalanya sendiri ke kemudi. Sore harinya Malik minta bertemu dengan sahabat dekatnya untuk meminjam uang. Ia justru mendapat nasihat agar tidak terus-terusan pinjam uang setiap bulan. Malik mengeluhkan kondisi ekonominya yang sulit, apalagi sudah 1 tahun menganggur dan tak punya pekerjaan tetap. Ia merasa gagal sebagai suami yang tidak bisa menafkahi istri tercinta. Teman Malik itu memberikan uang 100.000 untuk ongkos ke Pegadaian di Jalan Surabaya. Ia menyarankan Malik agar menggadaikan jam tangan, ponsel, dan cincin kawin. Bahkan kalau perlu, Malik sebenarnya bisa menjual mobil tuanya itu. Malik terdiam 1000 bahasa. Ia merasa sangat terpuruk hingga kesedihan menyelimuti hidup. Di waktu yang sama, Alia menghitung setiap surat tagihan yang masuk ke rumahnya. Entah bagaimana Malik bisa memiliki hutang sebanyak itu dan masih belum terbayarkan. Malik mengikuti saran temannya untuk menggadaikan jam tangan dan juga cincin. Setelah mendapatkan uang, Malik bergegas pulang di tengah hujan badai yang mengguyur kota Depok. Tak disangka, ban mobil depan Malik bocor dan harus menggantinya dengan ban serep. Ia kesulitan melepas ban yang bocor itu hingga mobil mewah berhenti tepat di sampingnya untuk menawarkan bantuan. Pria paruh baya itu bernama Arif yang melintas dengan mobil tuanya. Ia berkata jika kondisi hujan akan menyulitkan proses penggantian ban. Jika memasangnya tidak sempurna, justru bisa berbahaya dalam perjalanan nanti. Arif menawarkan diri untuk mengantar Malik pulang. Ia meminta agar mobil Malik dikunci rapat dan ditinggalkan di pinggir jalan. Ia berjanji akan menemani ke tempat itu lagi esok hari. Malik pun menerima tawaran bantuan itu dan bergegas masuk ke dalam mobil Pak Arif. Mereka melenggang pergi sambil berbincang santai berdua. Pak Arif bercerita jika ia dulu pernah mengalami masalah seperti Malik, tapi tak ada yang menolong. Saat melihat Malik kerepotan, Arif langsung ingat dengan kejadian itu dan menaruh rasa iba yang sangat besar. Malik sangat tertolong dengan kebaikan Pak Arif. Ia masih tahu diri dan meminta diturunkan di pintu masuk gang. Karena hujan sangat deras, Pak Arif bersedia mengantar sampai depan rumah. Ia meminta Malik untuk menunjukkan jalan karena Arif sendiri tidak hafal dengan rumah Malik. Selang beberapa menit perjalanan, Malik akhirnya sampai juga di rumahnya. Arya baru saja mengisi token listrik yang sudah berbunyi tanpa henti. Melihat suaminya tak bawa mobil, Arya langsung bertanya apa yang terjadi. Malik menjelaskan bahwa ban mobilnya bocor di pinggir jalan dan tidak bisa diganti di saat itu juga karena hujan deras. Arya memeriksa kedua tangan suaminya yang kotor dan kehitaman karena berusaha mengganti ban mobil. Malik meminta izin istrinya untuk mengajak Pak Arif masuk ke dalam rumah. Alia sedikit keberatan karena mereka tidak punya apa-apa untuk disuguhkan. Karena tenar dengan Pak Arif yang sudah membantu, Malik membeli mie instan untuk menjamu tamunya itu. Alia memasak mie instan sementara Malik menyiapkan minuman hangat. Pak Arif menunggu di ruang tamu sambil menonton berita di televisi. Saat itu ramai diperbincangkan seorang pengusaha terkenal bernama Dias Hartono yang terjerat kasus narkoba. Pria itu dikenal dekat dengan para pejabat tinggi di kota Surabaya yang menambah rasa curiga masyarakat tentang maraknya perdagangan obat terlarang. Malik berjalan ke ruang tamu sambil memberikan cangkir kopi panas. Pak Arif berkata jika ia sudah lama tidak melihat televisi jadul seperti punya Malik. Alia menyeletuk bahwa ia sudah lama meminta ganti televisi tapi masih belum dipenuhi juga. Pak Arif menanggapi dengan bijak dan berkata selama televisi itu masih bisa menyala maka itu sudah cukup. Setelah hidangan siap, Malik dan Alia makan mie instan bersama Pak Arif, tentunya dengan nasi. Pak Arif basa-basi mengatakan jika mie instan buatan Alia terasa berbeda dan sangat lezat seperti rawon nguling, Surabaya. Alia mengungkapkan jika dari dulu ia ingin mencoba rawon nguling tapi belum terwujud. Sebagai orang Surabaya asli, Pak Arif meyakinkan Malik dan Alia untuk mencoba rawon nguling minimal sekali seumur hidup. Dari dulu kita pengen banget coba rawon nguling, tapi belum sampean ya? Harus coba. Pak Arif bercerita jika ia tidak punya keluarga dan menanyakan sudah berapa lama Malik dan Alia menikah. Ternyata mereka baru 3 tahun menikah dan sebentar lagi anniversary. Setelah makan, Pak Arif pinjam asbak untuk merokok sebentar. Malik menemani ke teras rumah di mana Pak Arif sedang merokok dengan santainya. Pak Arif menawarkan rokok pada Malik, namun Malik menolaknya. Pak Arif tahu jika Malik sering merokok diam-diam di belakang Alia. Ia berjanji tidak akan memberitahu Alia jika Malik merokok. Malik mencoba rokok punya Pak Arif yang digulung sendiri. Ia langsung batuk karena tak terbiasa dengan rasa dari rokok itu. Pak Arif memberi nasihat agar Malik tetap tenang karena dalam hidup selalu ada fase di atas dan di bawah. Semua akan berjalan baik-baik saja dan mereka cukup menikmati jalan hidup yang digariskan Tuhan.
Arif berisi uang yang ada di dompetnya untuk Malik. Ia ingat masa sulit dulu saat masih muda dan mengerti perasaan Malik sebagai calon ayah baru. Setelah memberi segep uang, Pak Arif pamit pulang dan masuk ke dalam mobil. Nasnya mobil Pak Arif mogok dan sulit menyala. Malik meminta izin pada Alia agar Pak Arif menginap di rumah mereka semalam. Alia tak setuju karena mereka tak kenal dekat dengan Pak Arif. Ia meminta Malik untuk membantu menyalakan mobil Pak Arif daripada memberi inapan pada pria itu. Malik pun mendekati mobil Pak Arif menggunakan payung dan berusaha membantu menyalakan mesinnya. Meski sudah mencoba berulang kali, mobil Pak Arif belum bisa menyala juga. Alia inisiatif ambil payung dan menghampiri pria tua itu. Ia sendiri yang justru menawari Pak Arif untuk menginap semalam. Pak Arif, nginep dulu aja Pak. Pak Arif membawa koper besarnya itu ke dalam rumah. Ia mengaku tak enak hati karena sudah menyusahkan Malik dan juga Alia sampai harus menginap di sana. Ia menuliskan alamat rumahnya di Depok agar rawon nguling itu bisa dikirim ke sana. Pak Arif langsung berjanji untuk memberikan rawon nguling setibanya di Surabaya esok hari. Ia pamit masuk ke dalam kamar dengan membawa koper besar itu. Uang itu isinya. Alia dan Malik ikut masuk ke dalam kamar sambil membicarakan masa depan mereka berdua. Alia memberi ide agar mereka meminta bantuan pada orang tuanya di kampung. Malik merasa tidak enak hati karena sudah terlalu sering dibantu oleh mertuanya itu. Ia meminta Alia untuk bersabar dengan janji bisa segera mendapat pekerjaan. Di malam yang kian larut, Pak Arif masih belum tidur dan mengintip keluar jendela di mana hujan masih mengguyur cukup deras. Ia membuka koper besarnya sambil memikirkan suatu hal. Di esok berikutnya, hujan berganti cerah dan matahari tampak menyala. Malik memilih pergi ke warung sebelah untuk membeli telur 4 butir agar bisa menyajikan sarapan untuk tamunya itu. Penjaga warung meminta Malik untuk sekalian melunasi kasbon istrinya yang ternyata berhutang juga untuk belanja. Ia menunjukkan jumlah hutang Alia yang mencapai Rp735.000. Malik mengaku tidak punya uang untuk membayar sebanyak itu. Penjual warung mengerti dan memperbolehkan Malik untuk membawa telur tanpa langsung bayar. Ia memohon semua utang di warungnya bisa lunas saat akhir pekan nanti karena ada digunakan sebagai modal dagang. Sebenarnya Malik merasa sangat malu namun ia tidak bisa menolak kebaikan dari sang penjual warung. Ia melenggang pulang dengan 4 telur di tangan sementara Alia sudah sibuk di dapur untuk memasak nasi goreng. Nasi itu hanya dibumbui kecap dan garam dengan sedikit irisan daun bawang. Sambil menunggu nasi gorengnya matang, Alia mencoba mengetuk kamar Pak Arif sambil membangunkan pria tua itu. Ia bertanya hendak minum kopi atau teh. Anehnya tidak ada suara yang menjawab dari dalam. Alia berpikir jika Pak Arif masih tidur dan kembali melanjutkan aktivitasnya itu. Melihat Malik masuk ke dalam dapur, Alia berkata jika Pak Arif tidak menjawab saat diketuk pintu kamarnya. Malik berpikir Pak Arif kelelahan setelah semalam kehujanan dan menghisap rokok yang ternyata mengandung obat terlarang. Alia meminta Malik untuk membangunkan Pak Arif agar tidak kesiangan apalagi pria itu hendak melanjutkan perjalanan jauh ke Surabaya. Malik dan Alia mengetuk berulang kali namun Pak Arif tidak menyahut panggilan mereka. Alia mencoba membuka pintu itu menggunakan kunci cadangan, namun kunci pintu kamar Pak Arif masih tersangkut dari dalam. Mereka mengintip dari jendela kamar dan melihat Pak Arif masih terlentang di atas ranjang. Masih tidur. Alia berusaha membangunkan Pak Arif dan mengetuk kaca jendelanya. Malik langsung menghalangi karena kasihan melihat lelapnya tidur Pak Arif. Malik meminta Alia untuk membiarkan Pak Arif tidur sampai terbangun sendiri agar lelahnya hilang. Mereka sampai menunggu di depan pintu kamar Pak Arif karena masih belum bangun juga. Alia merasa cemas karena pria itu masih belum bangun di hari yang mulai siang. Akhirnya Malik memutuskan untuk mendobrak pintu kamar Pak Arif agar istrinya bisa tenang. Baru sekali mencoba, Malik langsung merintik sakitan karena pintu kayu itu sedikit tebal. Malik mencoba sekali lagi dengan sekuat tenaga. Mereka tercekat melihat Pak Arif yang membuka mata dan lengannya tertusuk jarum. Tampaknya pria itu mengalami overdosis saat menggunakan obat-obatan terlarang. Alia tertegun melihat koper di sudut ranjang yang berisi tumpukan uang miliaran rupiah. Ada berapa miliar? Alia langsung berencana untuk menelpon polisi saat itu juga. Malik memiliki pemikiran yang berbeda. Ia justru berkata jika mereka tidak bisa memanggil polisi karena mereka berdua bisa dijadikan tersangka pembunuhan. Alia menegaskan jika mereka hanya menerima tamu dan tidak melakukan hal apapun pada Pak Arif. Ia yakin tuduhan itu tidak akan dilayangkan pada mereka berdua. Malik terpaksa berkata jujur jika semalam ia juga menghisap rokok milik Pak Arif yang mengandung narkoba. Ia sendiri awalnya tidak tahu jika rokok itu ada sesuatunya. Begitu sekali coba, Malik bisa merasakan ada yang berbeda. Jika Malik menjalani tes urin narkoba sudah pasti akan terdeteksi walau sedikit. Alia langsung merasa mual dan muntah-muntah. Mereka berdua masih belum tahu apa yang akan dilakukan dengan mayat pria itu. Alia menyalahkan Malik yang membawa pulang orang asing hingga mereka berdua terkena masalah besar. Mereka sempat berdebat panjang hingga Malik meminta Alia untuk mengunci semua pintu rumah. Tak disangka terdengar suara orang mengetuk pintu dari depan. Malik berjalan perlahan untuk memeriksa siapa yang datang. Nasnya mereka adalah debt collector yang tidak menagih hutang. Malik langsung diserang secara membabi buta hingga pria itu tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa merintih jika uangnya belum ada. Sambil menahan rasa sakit akibat pukulan di perut, Malik meminta waktu lebih untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Sialnya Malik sudah menunggak selama 1 tahun. Karena mendapat ancaman kekerasan, Malik terpaksa memberikan dompetnya yang berisi uang hasil gadai semalam. Alia ternyata melihat uang di dalam dompet Malik yang cukup banyak. Ternyata Malik sengaja tidak bilang karena takut istrinya marah jika ia ketahuan menggadaikan cincin kawin. Alia benar-benar marah dan langsung masuk kamar tanpa berucap sepatah kata. Malam harinya Malik mulai mencari alasan dari semua hal yang terjadi pada mereka berdua. Ia yakin pertemuannya dengan Pak Arif adalah pertolongan dari Tuhan. Mereka sedang tidak punya uang dan tiba-tiba bertemu dengan Pak Arif yang membawa koper besar berisi miliaran rupiah. Ia yakin musibah itu adalah kesempatan bagi mereka untuk merubah nasib hidup selama ini. Malik mengajak Alia untuk mengubur jasad Pak Arif di tempat yang jauh. Ia yakin tak ada yang mencarinya karena Pak Arif hidup sebatang kara tanpa keluarga. Malik hendak mengambil dan menggunakan uang Pak Arif untuk melunasi semua hutang. Alia sama sekali tak setuju karena uang itu bukan milik mereka. Bagi Alia, mengambil yang tanpa izin sama saja dengan merampok. Malik tetap berusaha meyakinkan Alia bahwa tindakan mereka itu tidak termasuk perbuatan jahat. Sama aja kayak ngerampok orang mati dong. Terus kita harus gimana?
Ia meminta Alia untuk membantu menyembunyikan jasad Pak Arif. Mereka membalut mayit itu dengan selimut dan mengambil dompet beserta semua kartu identitasnya. Jenazah pria itu dimasukkan ke dalam bagasi mobil untuk dibuang ke tempat yang jauh. Naasnya, pemilik kontrakan datang untuk bertamu dan menagih uang sewa. Waalaikumsalam. Iya, Kesulitan ngerjain selamat. Malik berdalih uang sewa itu sudah ada tapi belum sempat diberikan sejak kemarin. pas banget Malik nih memuji ya. istrinya sambil berkata jika Pak Naryo hendak menagih uang kontrakan. Tampaknya pemilik kontrakan itu sudah curiga dengan isi bagasi mobil yang dibawa Malik karena ia sempat mengintip dari luar kaca. Malik meminta Alia untuk mengambil uang di koper agar bisa melunasi uang sewa. Alia tampak begitu resah saat tidak mengambil uang itu. Setelah mengambil sejumlah uang, ia bergegas menyambangi Malik sambil mengunci pintu rumah rapat-rapat. Pak Naryo masih bertanya terkait mobil tua yang berbeda dari biasanya. Ia mengaku sempat melihat Malik sedang memasukkan barang besar ke Mobilnya bagasi. beda ini. Ia pun bertanya apakah Malik hendak pulang kampung. Malik mengelak dan berkata jika ia hanya ingin membuang barang lama. Ia memberikan uang sewa pada Pak Naryo dan meminta maaf atas keterlambatan itu. Alia merapatkan pintu bagasi mobil yang sedikit terbuka. Pak Naryo memberi teguran halus agar Malik tidak telat bayar kontrakan lagi. Ia tak segan mengalihkan kontrakan itu pada orang lain jika Malik masih mengulang telat bayar. Apalagi kontrakan itu banyak diminati oleh para pendatang yang bekerja di sekitaran Depok. Setelah menghitung uang sewa, Pak Naryo langsung pamit pulang. Dasar mata duitan ya. Alia dan Malik masuk ke mobil Pak Arif, di mana mereka menemukan potongan artikel di koran tentang satu nama yaitu Dias Hartono. Petugas menemukan kontainer berisi narkoba milik Dias Hartono yang merupakan tokoh terkenal di Surabaya. Alia memeriksa setiap dokumen yang ada di mobil itu berupa surat tugas dan STNK mobil atas nama Dias Hartono. Dalam surat tugas itu tertulis nama Tarikan dan bukan Arif. Malik pun tak tahu siapa nama asli Pak Arif yang sebenarnya. Yang ia tahu pria itu memperkenalkan diri sebagai Arif. Anjas Mereka pergi ke toko perkakas terlebih dahulu untuk menghilangkan jejak. Meski mereka tidak membunuh, tapi wajahnya sudah sangat mirip seperti penjahat kelas teri. Malik membeli cangkul, kapak gergaji, palu, dan juga berbagai kebutuhan lainnya. Belanja itu sampai habis Rp1.700.000. Wow. Malik membayar cash menggunakan uang dari koper Pak Arif. Mereka kembali ke mobil di mana Alia terlihat gugup dan tidak enak badan. Ia memohon apapun yang terjadi nanti jangan pernah meninggalkan satu sama lain. Mereka pergi untuk mengambil mobil Malik yang masih tertinggal di tepi jalan raya. Naasnya, polisi sedang mengadakan razia untuk memeriksa kelengkapan surat kendaraan. Polisi yang bertugas menanyakan perihal nama di STNK yang berbeda dengan nama Malik sendiri. Malik berdalih belum balik nama mobil setelah membelinya di dealer Motuba. Polisi itu meloloskan Malik dengan syarat STNK harus segera dibalik nama agar tidak terjadi masalah dan tidak dicurigai macam-macam. Saat mereka hendak pergi, pintu bagasi mobil terbuka sedikit. Polisi hendak membantu menutup pintu bagasi itu, namun Ayla langsung pura-pura muntah. Malik menutup pintu bagasi sendiri sambil berkata jika istrinya sedang hamil 3 bulan. Polisi langsung meminta Malik untuk membawa istrinya pulang agar bisa segera beristirahat. Mereka pun lolos dari razia polisi dan tertawa lega di dalam mobil. Sesampainya di tepi jalan Surabaya, Malik berhasil menemukan mobilnya sendiri. Ia langsung mengganti ban yang bocor dengan ban serep. Melihat suaminya kesulitan, Alia langsung menawarkan bantuan. Ternyata Alia lebih lihai mengganti ban mobil daripada suaminya sendiri. Setelah beres, dua mobil itu beriringan melewati jalan aspal yang panjang. Malik berhenti di jalan sepi dan memindahkan isi mobil Pak Arif ke dalam mobilnya. Jasad pria itu juga dimasukkan ke dalam bagasi mobil milik Malik. Mereka hendak meninggalkan mobil Pak Arif di tepi jalan. Malik langsung mengelap semua kaca dan pintu mobil untuk menghilangkan sidik jari yang menempel di sana. Setelah semua beres, Malik bergabung ke mobil Alia untuk melanjutkan perjalanan. Mereka sampai di tengah hutan yang sangat sepi dan gelap. Bersama istrinya, Malik menggotong jasad Pak Arif untuk dimakamkan saat itu juga. Mereka berhenti di tengah hutan dan langsung menggali tanah dalam. Setelah siap dikuburkan, Malik justru mengeluarkan gergaji besi untuk memotong bagian telapak tangannya. Ia meminta Alia untuk menyingkir dari hadapan karena ia hendak melakukan hal yang belum pernah ia lakukan dalam hidup. Meski sudah menjaga jarak dengan Malik, Alia masih bisa menyaksikan adegan sadis itu hingga meneteskan air mata. Setelah menggergaji beberapa lama, gara-gara uang. Malik langsung mengubur bagian tubuh pria itu dan melenggang pergi ke tempat pembuangan selanjutnya. Alia sempat meminta berhenti dan muntah-muntah di pinggir jalan karena tidak tahan mencium bau anyir darah. Bagian yang dipotong itu langsung dibakar di samping rumah dengan api yang menyala sangat besar. Selesai melakukan semua itu, Malik membersihkan diri dengan ditemani istri tercinta. Setelah sekian lama, pasangan suami istri itu bisa menikmati malam yang panjang dengan penuh kemesraan. Meski token listrik berbunyi nyaring, mereka tetap tidur pula sampai pagi. Esok harinya, Alia memasak mie goreng untuk sarapan berdua. Kebiasaan itu masih tetap dijalani meski sudah punya banyak uang. Alia meminta agar uang dalam koper itu disimpan di rumah lain. Ia tak mau melihat koper itu lagi karena trauma dengan kejahatan Pak Arif. Sebelum menyingkirkan koper itu, mereka mengambil 10 gepok yang jumlahnya mencapai ratusan juta. Alia langsung belanja di supermarket dan memborong berbagai bahan makanan yang bernilai tinggi. Sementara itu, Malik mengubur koper berisi uang itu di halaman samping rumah. Malik membungkus koper uang itu dengan plastik sampah hitam dan menutup timbunan tanah menggunakan gentong pembakar sampah. Setelah mandi, Malik pergi ke Pegadaian untuk menebus jam tangan serta cincin kawin. Alia pulang dengan membawa belanjaan yang sangat banyak. Ia tak lupa mengisi token listrik dan memeriksa kehamilannya ke rumah sakit yang bagus. Dokter berkata jika usia kandungan Alia sudah masuk ke 8 minggu. Malik sangat bahagia dan mencium kening istri tercinta. Malam harinya mereka saling menguatkan agar lebih tenang dalam menggunakan uang itu. Mereka tidak perlu membuat laporan dan menghitung sudah menghabiskan berapa banyak. Meski begitu, Malik merasa perlu melakukan pengelolaan yang lebih baik terhadap uang itu. Ayla tahu jika suaminya sering mencari berita orang hilang di internet karena takut ada berita tentang hilangnya Pak Arif. Ia mengingatkan bahwa Pak Arif mengaku sudah tidak punya keluarga. Ia yakin tidak ada yang mencarinya. Mereka makan malam dengan sajian mewah dan beraneka ragam. Selesai makan, Alia meminta izin untuk membelanjakan uang itu lagi.
Malik meminta Alia untuk menahan diri agar tidak ketahuan. Alia sedikit kesal karena ia hendak membeli pakaian dan make up mahal. Malik hanya bisa diam melihat tingkah istrinya yang sedang hamil muda dan banyak maunya. Malam itu juga Malik kembali melihat berita orang hilang di internet. Meski banyak laporan orang hilang, tak ada berita yang mengungkap hilangnya Pak Arif. Malik kembali merasa tenang dan lanjut tidur sambil memeluk istrinya. Hari berikutnya, Malik melamar pekerjaan ke pabrik garmen. Ia langsung diterima setelah bertemu dengan user. Bahkan, Malik diminta untuk mulai bekerja sesegera mungkin. Aneh ya. Terima kasih banyak, Pak. Selamat bergabung. Di tempat lain, Alia membelanjakan uang itu ke pasar uang untuk membeli kerja. pakaian. Sepulang dari pabrik, Orang Malik memasukkan uang ke usaha. ATM-nya. Alia juga membeli ponsel baru dan menggantikan ponsel milik Malik yang diikat menggunakan karet gelang. Malik berhasil menyetorkan uang 50 juta di ATM yang saldonya kosong. Ia tak langsung pergi, namun mampir ke toko elektronik untuk membeli televisi. Sepulang belanja, Malik tak lupa mampir ke warung berkah untuk melunasi semua hutang belanja. Ia bahkan memberi uang lebih dari kasbon sebelumnya dan berterima kasih karena penjual warung sudah selalu membantunya. Baik. Sebelum Malik pergi, ibu warung berkah bertanya apakah Malik sudah bertemu dengan tamunya. Ternyata ada pria tak dikenal yang menanyakan keberadaan Malik pada wanita itu. Ibu warung menunjukkan jalan menuju ke rumah Malik dan berkata jika pria itu berbadan besar. Ia juga berkata jika plat kendaraan yang dipakai pria itu berasal dari luar Jakarta. Malik sempat ketakutan namun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia pulang menyapa istrinya dengan kabar baik bahwa dirinya diterima kerja. Ia akan mulai bekerja minggu ini meski gajinya tak seberapa. Alia keluar dari kamar menggunakan pakaian baru. Malik tertegun melihat tas belanja yang sangat banyak di atas meja. Alia langsung menyodorkan ponsel baru untuk suaminya itu. Malik berusaha menasihati istrinya bahwa uang itu bukan untuk belanja barang mewah. Alia bingung dengan pemikiran Malik yang betah hidup miskin padahal mereka sudah punya miliaran rupiah. Ia marah dengan sikap Malik yang takut menggunakan uang itu padahal semua hutang sudah dilunasi. Malik tak sanggup menjelaskan perasaannya sendiri dan hanya bisa menerima apa yang diberikan istrinya. Alia masuk ke dalam kamar dan menguji diri di dalamnya. Malik mengetuk pintu perlahan sambil meminta maaf. Ia menegaskan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan uang harus dibicarakan bersama. Ternyata Malik ingin mengelola uang itu dengan baik agar tidak dihamburkan dengan sia-sia. Begitu Alia keluar dari kamar, Malik sedang memasang televisi baru. Alia ternyata tak percaya. Ternyata hari itu adalah hari jadi pernikahan mereka yang ketiga. Alia terharu mengetahui suaminya ingat dengan televisi yang diminta. Malam harinya mereka berdua pergi ke restoran mewah untuk menyantap sajian istimewa. Waduh, enaknya bagi raja ratu bos. Keesokan harinya, Malik sudah memakai seragam kerja dan bersiap untuk berangkat pergi ke pabrik. Ia membuang kardus televisi besar yang baru dibelinya itu. Di seberang jalan, tampak mobil tua yang berhenti dan terus memperhatikan. Mobil hitam itu langsung pergi begitu melihat Malik keluar dari rumah. Malik sedikit curiga, tapi hari itu berjalan. Ia berangkat ke kantor dan bertemu dengan rekan kerja barunya. Ia menata kerja dengan jam, notes, dan juga foto bersama istri tercinta. Siang harinya, Malik makan di warung Padang bersama dengan sahabat lama. Ia sempat melamun hingga muncul sosok Arif yang berdiri di depan pintu. Teman Malik itu sampai menjentikan jari untuk menyadarkan pria dari lamunan. Malik memberikan sebuah uang untuk membayar hutang. Ia sudah langganan hutang tiap bulan hingga tak enak untuk berhutang lagi. Teman Malik itu ternyata melihat sebuah uang 10 juta. Malik menegaskan jika ia baru saja ketiban rezeki. Ia hendak membebaskan diri dari hutang dan berkata jika uang itu memang diberikan pada sang teman sebagai wujud terima kasih. Pria itu kembali mengingatkan dengan raut wajah yang resah. Ia berkata bahwa sesuatu yang instan tidak akan berakhir baik nantinya. Malik menegaskan jika rizki itu aman dan tidak mengandung konsekuensi apapun. Di tempat lain, Alia bisa merasakan teror mencekam saat melihat kamar yang digunakan Pak Arif untuk mati. Hanya untuk menutup pintunya saja, Alia harus menghadap secara perlahan dan ketakutan. Ia bisa merasakan ada seseorang yang memperhatikan gerak-geriknya di rumah. Begitu keluar ke depan, Alia bisa melihat mobil hitam tua yang terparkir di sana. Sosok pria berbaju biru merokok sambil menatap Alia. Pria itu langsung masuk mobil dan melenggang pergi. Sorenya, Alia menceritakan kejadian itu pada Malik. Ia khawatir jika kematian Pak Arif sudah diketahui oleh komplotan gembong narkoboy. Malik meminta Alia untuk tetap tenang dan jangan terlalu khawatir. Ia yakin tidak akan terjadi sesuatu yang buruk pada mereka. Alia teringat saat ia berbelanja pakaian di mall. Kala itu ada pria asing yang menyapa dengan sindiran halus. Pria itu berkata jika belanja banyak barang menggunakan uang cash itu jauh lebih menyenangkan daripada non-tunai. Ia yakin mereka adalah orang yang sama. Perasaan takut yang menguasai hati Alia semakin berkecamuk. Ia memohon pada Malik agar pindah ke kontrakan yang baru dan jauh dari rumah kontrakan mereka saat ini. Terlebih lagi, Alia sering dihantui oleh sosok Arif yang meninggal di kamar itu. Malik menegaskan mereka bisa pergi jauh karena ia baru saja keterima kerja. Ia membutuhkan karir yang mantap agar bisa menghidupi Alia di kemudian hari saat uang itu habis terpakai. Seketika itu terbesit dalam benak Alia, apakah ada orang lain yang menemukan mayat Pak Arif? Malam itu juga Malik dan Alia pergi ke hutan untuk memeriksa kondisi makam itu. Setelah memastikan semua aman, mereka pergi ke lorong pinggir jalan yang dijadikan tempat parkir mobil Pak Arif. Tadi sangka mobil itu masih berada di tempatnya tanpa ada perubahan apapun. Mereka tidak menyadari jika perjalanan malam itu dibuntuti oleh mobil hitam tua yang sudah mengamati sejak beberapa hari yang lalu. Malik dan Alia melenggang pulang hingga menyadari lampu teras depan sudah terpejam. Malik ingat betul istrinya menyalakan lampu teras sebelum pergi tadi. Ternyata lampu teras pecah, namun lampu itu tergeletak di bawah seperti sengaja dihancurkan atau diinjak. Tak berselang lama, Pak merasa heran mengapa mobil Malik berubah warna. Bahkan ia masih ingat plat mobil merah yang dibawa Malik malam itu berasal dari Surabaya. Alia tercekat hingga alisnya mengkerut. Ternyata Pak Naryo hendak membeli mobil merah itu karena masih bagus dan harganya cukup terjangkau. Malik langsung tersenyum sementara Alia menghela nafas panjang. Malik mengatakan jika mobil itu tidak dijual.
Panaryo langsung pamit dan melenggang pulang. Alia kembali mengeluhkan dan mengatakan jika ia tidak bisa tinggal di rumah kontrakan itu lagi. Ia selalu terbayang teror mengerikan, apalagi banyak hal aneh yang terus menimpa mereka berdua. Malik akhirnya setuju dan berjanji hendak mencari rumah di luar kota. Malam itu Malik kembali memeriksa di internet terkait berita orang hilang. Dari semua berita yang ada, posisi Malik masih aman karena hilangnya Pak Arif belum diketahui. Meski begitu, ia tetap merasa ketakutan dengan adanya berita mutilasi yang menimpa pria asal Ngawi. Malik mengintip keluar jendela dan melihat seorang pria berdiri dari kejauhan. Pria berbaju biru itu terus mengawasi pergerakannya hingga membuat Malik cemas sendiri. Ia mengambil pisau dapur dan berjalan keluar rumah. Sosok pria misterius itu sudah menghilang, entah pergi kemana. Pagi berikutnya, Malik kembali bekerja dan mengikuti rapat koordinasi. Malik termenung saat ingatannya membawa ke masa lalu. Ia ingat kejadian mengerikan saat melakukan hal keji pada jasad Pak Arif. Selesai rapat, Malik langsung pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Ia melihat berita di internet di mana polisi menemukan mayat pria tanpa identitas dan bekas suntikan heroin di tubuhnya. Rekan kerja Malik bernama Son ikut prihatin melihat temuan mayat itu dan menegaskan jika mayat ada pengguna narkoba, maka ada gangster besar di balik kematiannya. Siapapun yang berurusan dengannya bisa kehilangan nyawa. Malik hanya diam dan langsung melenggang pergi. Di tempat lain, Alia muntah-muntah karena sedang hamil muda. Saat kembali ke ruangnya, ia terperanjat melihat pria misterius yang selama ini mengamati rumah. Alia merasa terancam dengan kedatangan pria itu. Ia berusaha untuk kabur hingga tiba-tiba banyak pekerjaan dengan dokumen yang menumpuk tinggi. Ia harus menginput semua data itu secara manual ke komputer dan diminta menyelesaikan semua berkas itu dalam sehari. Malik tahu pekerjaan itu tidak bisa selesai tepat waktu. Ia harus bekerja lembur hingga bisa mencapai target. Malik menelpon Alia untuk memberi kabar pulang terlambat. Nasnya Alia tidak mengangkat panggilan itu. Ia baru tersadar dari pingsan setelah terkena pukulan di hidung yang menimbulkan luka mimisan. Pria bernama Tarigan itu duduk di hadapan Alia sambil memperkenalkan diri. Pria itu mengetahui semua seluk-beluk keluarga Alia dan juga Malik. Ia bahkan tahu jika Alia sedang hamil 3 bulan. Makanya Tarigan tidak memukul di bagian perut melainkan ke hidung wanita itu. Tarigan sendiri adalah orang kepercayaan Dias Hartono, gembong narkoba yang baru tertangkap di Surabaya. Uang dalam koper yang diambil oleh Alia dan Malik adalah milik Dias Hartono. Tarigan diperintahkan untuk mengambil uang itu lagi dan semua akan selesai. Ia bertanya apakah Alia kenal dengan pria bernama Arif Saifullah. Alia mengelak dan berkata jika ia tidak kenal. Seketika itu, karena Alia masih tak mau bicara, Tarigan mengangkat telepon dari Malik yang masuk ke ponsel wanita itu. Saya mau uangnya dikembalikan sekarang. Malik teringat mendengar suara pria asing di ponsel istrinya itu. Tarigan meminta uangnya dikembalikan dan mengancam hendak menyakiti Alia. Ia menegaskan bahwa Malik tidak bisa memiliki sesuatu yang bukan hanya. Alia berteriak dari kejauhan memohon agar Malik segera mengembalikan uang itu. Malik akhirnya setuju dan berjanji memberikan koper itu sesegera mungkin. Tarigan menunggu di rumah Malik sambil mengawasi gerak-gerik Alia yang selalu ingin kabur. Ia sempat mendesak Alia untuk menunjukkan di mana uang itu berada. Alia menolak dan langsung menyerang dengan asbak. Malik buru-buru pergi tanpa izin dari sang atasan. Tarigan berhasil membuat Alia pingsan dan memasukkan gadis itu ke bagasi mobil. Malik menyetir sangat kencang agar bisa segera pulang sampai ke rumah. Sesampainya di sana, Alia sudah menghilang. Malik langsung panik bukan kepalang. Melihat ada ceceran darah di ruang makan, Malik yakin jika pria itu membawa istrinya pergi. Ia menggali koper di bawah drum pembakaran sampah dan memeriksa uang yang tersisa di sana. Tak disangka, Malik dan Alia sudah menggunakan lebih dari setengah dan hanya tersisa sedikit. Malik mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Ia diminta untuk datang ke kontainer 017 di Tanjung Priuk. Malik memotret dirinya sendiri dengan koper uang itu sebelum pergi. Sama-sama terdengar ketukan dari pintu depan. Malik bergegas memeriksa siapa yang datang. Tak disangka, 2 petugas polisi berkunjung ke rumah itu untuk berbincang santai. Sang petugas langsung menunjukkan robekan kertas bertuliskan alamat rumah kontrakan milik Malik. Ternyata mereka lupa dengan kertas yang ditulis Alia itu. Kertas itu sengaja dikantongi di saku celana Pak Arif. Malik pura-pura tak tahu dan mendengarkan penjelasan dari petugas. Mereka menemukan jasad Arif di Cibubur dan mengungkap terkait investigasi kasus pembunuhan. Polisi menanyakan apakah Malik kenal dengan pria bernama Arif. Malik langsung mengelak dan mengaku tidak kenal. Polisi mulai mengejar Malik dengan mengotori ekspresi wajahnya. Ia menegaskan bahwa Arif Saifullah tidak berdomisili di Jakarta namun sering terjerat dengan kasus besar lainnya. Polisi meminta kerjasama Malik untuk bersedia dihubungi saat mereka membutuhkan. Malik langsung berkata jika ia bersedia memberikan informasi jika ingat sesuatu. Polisi terenyak dan bertanya ingat apa. Malik menegaskan jika dirinya akan berusaha mengingat siapa orang yang mendapat alamat rumahnya itu. Setelah polisi pulang, Malik pergi ke Tanjung Priok untuk mencari kontainer nomor 17 itu. Tadi sangka kontainer besar di sana bertuliskan nama Dias Hartono. Tampaknya Malik berurusan dengan pengusaha besar yang sangat kaya. Sesampainya di kontainer 17, Malik turun dari mobil untuk mencari keberadaan istrinya itu. Tak disangka, mobil miliknya ditabrak dari samping hingga terdengar dentuman keras. Ternyata mobil itu kosong dan pedal gasnya ditimpa batu bata. Tarigan muncul dari belakang sambil membawa Alia yang berdarah-darah. Ia menegaskan bukan begitu cara untuk jadi kaya. Tarigan mengaku tidak peduli dengan Arif. Ia hanya diberi tugas mengambil uang Dias dari sang pencuri. Malik masih mengelak dan berkata jika ia tidak membawa uangnya. Tarigan langsung menekan leher Alia hingga tertunduk di hadapan mata. Ia menodongkan pistol dan mengancam hendak menembak kepala istri Malik itu. Malik menegaskan jika ia hanya ingin memastikan kondisi sang istri. Semua uang itu masih ada di rumahnya dengan menunjukkan foto selfie-nya sore tadi. Akhirnya mereka bertiga masuk ke dalam mobil hitam milik Tarigan menuju ke rumah Malik. Tarigan bertanya sudah berapa banyak uang yang dipakai oleh Malik dan Alia. Malik berkata jujur jika uang itu sudah digunakan untuk membayar hutang dan belanja kebutuhan harian. Tarigan mengaku tak tega melihat Malik dan Alia, tapi di sisi lain uang itu bukan hak mereka berdua. Malik menegaskan jika uang itu adalah uang Arif yang sudah mati. Tarigan mulai penasaran dan bertanya sudah berapa lama Malik mengenal Arif. Malik pun menjelaskan semua kejadian malam itu di mana Arif menginap di rumahnya dan ditemukan meninggal keesokan paginya. Tarigan tertawa lirih sambil berkata bahwa Malik tertimpa rezeki dan kesialan di waktu bersamaan. Sesampainya di rumah Malik, Tarigan meminta kerjasama Malik dan Alia untuk menyerahkan uang itu dengan segera. Urusan mereka bisa selesai setelah Tarigan mendapat koper itu lagi.
Tarigan meminta kunci mobilnya dan berjalan menuju ke dalam rumah bersama Malik dan juga Alia. Tak disangka koper itu kosong tanpa ada uang sedikit pun. Malik menyerang Tarigan dari belakang hingga perkelahian terjadi di antara mereka berdua. Alia berusaha membantu tapi tubuhnya kecil dan sangat lemah hingga terpental jauh. Malik berhasil merebut pistol yang jatuh ke lantai. Ia mengarahkan pistol itu ke kepala Tarigan. Pria kekar itu melawan dengan sekuat tenaga dan berhasil merebut pistolnya kembali. Malik terkena pukulan di kepala yang membuat telinganya berdenging. Alia ikut melawan dari belakang hingga tembakan itu mengenai pundak kiri Malik. Tarigan dikeroyok oleh pasangan suami istri yang kekeh ingin memiliki uang milik Dias Hartono. Pertempuran berlangsung sengit hingga Tarigan berhasil melumpuhkan Malik. Kini hanya tinggal Alia yang masih bernapas di hadapan mata. Alia langsung mengambil pistol dan menembak Tarigan 2 kali sampai mati. Tepat setelah membunuh pria itu, Alia memeluk suaminya sambil menangis. Mereka tak menyangka uang haram itu membawa petaka yang sangat besar. Setelah terciduk polisi, rumah itu ramai dikerumuni warga. Medis mengevakuasi jasad Tarigan yang sudah tidak bernyawa sementara polisi meminta Malik untuk memberikan keterangan. Malik mulai mengarang cerita dan berkata jika malam itu ada 2 tamu yang tidak dikenal datang ke rumahnya. Ia berkata 2 orang itu sengaja menyembunyikan uang haram itu di rumahnya. Salah satu pria datang untuk kembali mengambil uang itu dan melakukan kekerasan pada mereka berdua. Malik mengaku tak tahu menahu dengan uang itu. Ia bahkan tidak mengetahui jika sudah menggunakan sebagian dari uang itu. Dengan luka di badan, Malik menangis dan memohon untuk tidak dipenjara. Dengan semua uang yang terhampar di atas meja, polisi menyita semua uang itu dan melenggang pergi. Beberapa hari setelahnya, Malik menemukan rumah kontrakan baru dan memutuskan untuk pindah rumah. Mereka membawa semua barang-barang ke dalam mobil dan meninggalkan rumah lama yang penuh kenangan. Saat mereka melenggang pergi, mobil hitam berhenti tepat di depan mata. Ternyata mereka adalah debt collector yang tidak menagih hutang. Malik langsung memberi 2 kepok uang sebesar 20 juta rupiah. Ternyata Malik menyembunyikan 2 kardus uang tunai pecahan 100 ribu rupiah. Uang yang ia curi tidak sebanding dengan sisa uang yang diberikan kepada polisi. Alia tersenyum lega dan mengungkapkan rasa percayanya pada sang suami. Mereka benar-benar pergi dari rumah bertrauma yang menyisakan teror ngeri. Dan film pun berakhir. Dengan menghadirkan kisah rumah tangga yang tertekan secara ekonomi, film ini berhasil menyajikan pendekatan realistis secara emosional. Cerita berkembang dari situasi sederhana menjadi konflik moral di mana uang menjadi pemicunya. Film ini berhasil membangun ketegangan tanpa bergantung pada aksi ataupun jumpscare ala supranatural. Atmosfer yang menekan ikut rasa dan memperkuat nuansa kelam sepanjang film berlangsung. Meski demikian, ritme film cenderung tidak konsisten dan terburu-buru menjelang akhir. Kisah yang dialami Malik dan Alia memberi pesan bahwa godaan kebahagiaan instan bisa merusak nilai moral. Film ini menunjukkan bahwa uang yang datang tiba-tiba berpotensi membawa masalah yang lebih besar lagi. Melalui konflik yang dialami tokoh utama, penonton diajak untuk memahami bahwa tekanan ekonomi bisa menjadi alasan orang lain untuk melanggar nilai moral kemanusiaan. Oleh karena itu, bekerja keraslah dengan jujur agar tidak tertangkap dalam lingkaran setan. Terima kasih dan sampai jumpa. Berarti kita mencuri.